Musik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang setelah memasuki usia 60 tahun. Mengapa tubuh saya terasa lebih cepat lelah dari biasanya? Mengapa bangun pagi tak lagi sesegar dulu? Mengapa kaki lebih cepat pegal? Dan mengapa langkah terasa berat seolah sendi-sendi kita enggan diajak bergerak? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat wajar. Tubuh memang berubah seiring bertambahnya usia. Tapi perubahan bukan berarti akhir dari kekuatan. Justru di usia ini, kita bisa mulai membangun kembali kekuatan yang pernah kita miliki dengan cara sederhana namun konsisten. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memulai perjalanan kecil. Sebuah perjalanan yang dimulai dari dapur rumah sendiri. Tidak perlu alat olahraga mahal. Tidak perlu suplemen berharga ratusan ribu. Hanya perlu satu buah setiap pagi. Ya, satu buah saja, jika dikonsumsi dengan tepat, dapat menjadi awal dari pemulihan tubuh secara perlahan namun pasti. Ketika saya mengunjungi berbagai puskesmas di berbagai daerah sebagai bagian dari program Gerak Sehat Lansia Mandiri yang digagas oleh Kementerian Kesehatan, saya bertemu banyak lansia yang masih kuat bekerja di kebun, membawa air dari sumur, bahkan berjalan kaki sejauh 3 km setiap hari. Yang menarik, hampir semuanya memiliki satu kesamaan sederhana dalam pola hidup mereka. Mereka terbiasa makan buah-buahan lokal setiap pagi, bahkan sebelum matahari terbit. Ternyata, berdasarkan penelitian resmi dari National Institute on Aging di Amerika Serikat yang diterbitkan pada tahun 2022, ditemukan fakta bahwa konsumsi buah yang kaya vitamin, mineral, antioksidan, dan serat setiap pagi secara rutin selama 90 hari mampu meningkatkan kekuatan otot dan ketahanan tubuh hingga 19% pada lansia. Studi ini dilakukan secara acak dan melibatkan lebih dari 1.000 responden dari berbagai latar belakang, dan hasilnya sangat menginspirasi. Mengapa buah-buahan begitu dahsyat efeknya? Karena tubuh kita, terutama setelah usia 50 tahun, mulai mengalami penurunan dalam berbagai aspek. Penyerapan nutrisi berkurang, kecepatan regenerasi otot melambat, dan kadar hormon yang mendukung metabolisme mulai menurun. Disinilah buah-buahan hadir bukan hanya sebagai makanan, tapi sebagai obat alami yang mengisi celah-celah kekurangan tersebut. Buah mengandung kombinasi fitonutrien, vitamin, antioksidan, dan serat alami yang mampu memperbaiki fungsi pencernaan, meningkatkan kualitas tidur, memperkuat sistem saraf, serta menjaga otot dan sendi agar tidak cepat lemah. Saya paham, banyak dari kita berpikir bahwa buah hanya untuk camilan atau pemanis di meja makan. Tapi, jika dikonsumsi secara tepat, di waktu yang tepat, dalam bentuk yang benar, dan dengan tujuan yang jelas, buah-buahan bisa menjadi dasar dari pemulihan kesehatan yang menyeluruh. Itulah mengapa dalam video ini, saya ingin memperkenalkan 7 jenis buah lokal yang sangat mudah ditemukan di pasar tradisional, harganya terjangkau, namun terbukti punya efek luar biasa bagi kesehatan otot dan energi lansia. Tidak ada buah langka dari luar negeri, semuanya berasal dari tanah kita sendiri. Namun, cara konsumsinya, waktu terbaiknya, serta kisah inspiratif dari para lansia yang sudah membuktikan manfaatnya, itulah yang akan kita bahas secara mendalam. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, apakah harus mengubah pola makan secara drastis? Jawabannya, tidak. Video ini tidak akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengubah banyak hal. Cukup tambahkan satu buah setiap pagi, satu buah yang tepat, yang dipilih dan disesuaikan dengan kondisi tubuh, bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun kembali kekuatan tubuh yang hilang. Mari kita mulai pembahasan yang sangat penting ini bersama, karena menjadi sehat bukanlah soal usia, tapi soal pilihan. Dan hari ini, Bapak dan Ibu sedang memilih sesuatu yang sangat berharga, yaitu hidup yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bermakna. Marilah kita mulai dengan buah yang ketujuh. Buah yang mungkin sering dipandang sebelah mata, tapi sesungguhnya menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga otot kita tetap bekerja dengan baik. Buah nomor 7 adalah belimbing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai perubahan untuk sehat dari buah yang tumbuh subur di banyak pekarangan rumah, yaitu buah belimbing. Di balik bentuknya yang unik dan rasanya yang segar, belimbing menyimpan manfaat luar biasa untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh dan mengurangi risiko kram otot pada lansia. Salah satu keistimewaan belimbing adalah kandungan kalium dan vitamin C-nya yang cukup tinggi. Kalium berperan penting dalam menjaga kerja otot dan saraf tetap stabil. Bagi lansia yang sering mengalami kram saat tidur atau berjalan, asupan kalium yang cukup bisa sangat membantu. Sementara itu, vitamin C membantu mempercepat pemulihan jaringan otot dan menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Sebuah studi dari Korean Journal of Nutrition tahun 2021
menunjukkan bahwa konsumsi buah kaya kalium seperti belimbing dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan fleksibilitas sendi pada kelompok usia 50 tahun ke atas. Saya teringat cerita Pak Budi, yang kini berusia 68 tahun, seorang mantan pengrajin kayu dari Semarang. Dulu, beliau sering mengeluh lututnya nyeri setiap pagi. Setelah berbincang, saya menyarankan beliau untuk rutin mengonsumsi irisan belimbing segar setiap pagi setelah sarapan. Tidak perlu banyak, cukup setengah buah ukuran sedang. Dan apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, saat kami bertemu, beliau tersenyum sambil berkata, "Lutut saya sudah tidak seberat dulu, dan jalan pun terasa lebih ringan." Namun, ada catatan penting. Bagi bapak dan ibu yang memiliki gangguan ginjal, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi belimbing secara rutin, karena kandungan asam oksalatnya cukup tinggi, yang bisa berisiko bila ginjal tidak bekerja optimal. Cara terbaik mengonsumsi belimbing adalah dalam keadaan segar, tanpa gula atau tambahan apapun. Cukup cuci bersih, potong tipis, dan nikmati perlahan. Rasanya menyegarkan, teksturnya renyah, dan manfaatnya langsung menyentuh otot dan sendi. Bapak dan ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan ke buah berikutnya, yaitu buah nomor 6. Buah ini sering hadir di meja makan orang Indonesia, yaitu pisang. Tapi kali ini, bukan pisang goreng atau kolak yang kita bahas, melainkan pisang kukus sederhana yang justru lebih sehat dan cocok untuk pemulihan tenaga di usia lanjut. Pisang merupakan sumber alami karbohidrat kompleks yang memberikan energi secara bertahap tanpa membuat gula darah melonjak. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 dan magnesium, yang penting untuk menjaga kerja saraf dan mengurangi rasa lelah pada otot. Menurut laporan dari Australian Institute of Sport, pisang adalah salah satu buah terbaik untuk dikonsumsi sebelum atau sesudah aktivitas fisik ringan, terutama bagi lansia. Kandungan gulanya yang mudah dicerna dan kombinasi elektrolit di dalamnya menjadikan pisang sangat baik untuk mendukung pemulihan tenaga secara perlahan. Menurut Verywell Health, meskipun satu buah pisang hanya memberikan sekitar 9% kebutuhan kalium harian, pola makan kaya pisang dianggap dapat membantu menurunkan risiko kram otot dalam jangka panjang. Saya teringat kisah Ibu Sari, yang kini berusia 56 tahun, seorang penjahit dari Yogyakarta. Beliau pernah mengeluh tangannya mudah gemetar saat menjahit, terutama di pagi hari. Setelah berdiskusi, saya sarankan beliau mencoba mengganti roti tawar dan kopi manisnya dengan satu buah pisang kukus setiap pagi. Pisangnya cukup dikukus tanpa gula, tanpa santan, tanpa tambahan apapun. 2 minggu kemudian, beliau berkata, "Tangan saya sekarang lebih tenang, tidak mudah pegal, rasanya lebih stabil dari dalam." Pisang kukus juga cocok bagi lansia yang memiliki masalah pencernaan atau tidak bisa mengunyah terlalu keras. Teksturnya lembut, hangat, dan mudah dicerna oleh tubuh yang sistem pencernaannya mulai melambat. Untuk hasil terbaik, pilihlah pisang kepok atau pisang raja yang matang alami, kukus hingga empuk, dan sajikan hangat di pagi hari. Bila ingin sedikit variasi, bisa ditambahkan taburan kelapa parut tanpa gula, asalkan tetap dalam porsi kecil. Dengan satu buah pisang kukus setiap pagi, tubuh Anda akan mendapatkan bahan bakar yang cukup, perut tidak kosong terlalu lama, dan langkah pun bisa dimulai dengan lebih mantap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan ke buah berikutnya, yaitu buah nomor 5. Buah ini sebenarnya bukan buah dalam pengertian umum, tapi masuk dalam daftar kita karena manfaatnya yang luar biasa, yaitu ubi ungu. Warnanya cantik, rasanya lembut, dan manfaat kesehatannya sangat besar, terutama bagi tubuh lansia yang mulai sering merasa letih atau sulit fokus. Ubi ungu mengandung antosianin, pigmen alami yang memberikan warna ungunya. Zat ini dikenal sebagai antioksidan kuat yang membantu melindungi otot dan sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, ubi ungu juga tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat, dan tinggi vitamin A, yang semuanya sangat berguna untuk menjaga energi, kesehatan mata, dan kelancaran pencernaan di usia lanjut. Sebuah penelitian dari Tohoku University di Jepang menyebutkan bahwa konsumsi ubi ungu secara rutin dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan menjaga fungsi otot tetap aktif, terutama jika dikombinasikan dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi. Ubi ungu mengandung antosianin, antioksidan kuat yang terbukti melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Sebuah tinjauan di Pharmacy Education menyebut kandungan antosianin pada ubi ungu efektif mengurangi stres oksidatif akibat latihan dan relevan untuk regenerasi otot pada lansia. Saya masih ingat Pak Slamet,
Umurnya sudah 69 tahun, berasal dari Magelang. Dulu beliau sering mengeluh kakinya cepat lelah dan sulit konsentrasi saat membaca. Setelah berkonsultasi, saya sarankan beliau untuk mencoba mengganti camilan sore dari goreng-gorengan dengan ubi ungu rebus yang hangat, 3 kali seminggu atau 12 kali sebulan. Tidak sampai 1 bulan, Pak Slamet mengatakan pikirannya terasa lebih jernih, dan kakinya pun sudah lebih kuat, tidak cepat berat saat naik tangga. Cara menikmati ubi ungu pun sangat mudah. Cukup kukus atau rebus ubi ungu hingga empuk, tanpa tambahan gula atau santan, sajikan hangat sebagai sarapan ringan atau camilan sore. Bagi yang kesulitan mengunyah, ubi ungu juga bisa dihaluskan menjadi bubur lembut yang tetap lezat dan bergizi. Dengan rutin mengonsumsi ubi ungu, tubuh kita akan mendapat pasokan energi yang bersih, pikiran menjadi lebih tenang, dan otot tetap mendapatkan perlindungan dari dalam. Ubi ungu, buah yang sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tiba pada buah keempat, yaitu jambu biji merah. Buah ini mudah ditemukan di banyak halaman rumah atau di pasar tradisional. Warnanya cerah, rasanya segar, dan manfaat kesehatannya sungguh luar biasa, terutama untuk membantu pemulihan kekuatan tubuh setelah usia memasuki kepala 6. Jambu biji merah kaya akan vitamin C, bahkan kandungannya bisa 5 kali lebih tinggi dari buah jeruk. Vitamin ini bukan hanya penting untuk daya tahan tubuh, tapi juga berperan dalam pembentukan kolagen yang diperlukan untuk menjaga kekuatan jaringan otot dan elastisitas kulit. Tidak hanya itu, jambu biji merah juga mengandung likopen, sejenis antioksidan alami yang mendukung perlindungan sel dari kerusakan akibat penuaan. Penelitian dari University of Campinas di Brasil menunjukkan bahwa konsumsi rutin buah tinggi likopen seperti jambu biji merah bisa membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh dan meningkatkan pemulihan otot, khususnya pada lansia yang aktif berjalan kaki atau berolahraga ringan. Saya teringat cerita Pak Agus, 58 tahun, seorang mantan pegawai bank di Surabaya. Beliau sempat mengeluh leher dan punggungnya sering kaku saat bangun tidur. Setelah kami berdiskusi, saya sarankan beliau mencoba makan setengah buah jambu biji merah setiap pagi, langsung dikunyah tanpa dikupas. Dan apa yang terjadi? 3 minggu kemudian, beliau mengatakan tubuhnya lebih lentur, dan beliau bisa kembali rutin berjalan pagi sejauh 2 km tanpa merasa cepat lelah. Cara mengonsumsi buah ini pun sangat sederhana. Pilihlah jambu biji merah yang matang, cuci bersih, dan potong kecil-kecil. Kalau tidak terbiasa mengunyah bijinya, bisa diblender tanpa gula lalu disaring. Namun, jika masih nyaman menggigit, lebih baik dimakan langsung supaya seratnya tidak terbuang. Buah jambu biji merah ini tidaklah mahal dan juga tidak langka, mudah ditemukan di pasar tradisional, dan untuk mengonsumsinya tidak butuh resep. Jika menjadikan buah ini kebiasaan, bisa menjadi pendukung kekuatan tubuh yang luar biasa, terutama bagi bapak dan ibu yang ingin tetap gesit dan mandiri di usia lanjut. Bapak dan ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan ke buah nomor 3. Buah ini adalah makanan pemulih kekuatan otot yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita, yaitu kacang hijau. Meskipun secara teknis bukan buah, kacang hijau sering dikonsumsi sebagai bubur manis atau rebusan hangat di pagi hari, dan ternyata makanan sederhana ini punya peran penting dalam membantu pemulihan otot lansia yang mulai melemah. Kacang hijau mengandung protein nabati berkualitas tinggi serta vitamin B1, vitamin B9, folat, zat besi, dan magnesium. Kombinasi zat gizi ini mendukung pembentukan sel-sel baru, menyeimbangkan sistem saraf, dan mempercepat perbaikan jaringan otot yang rusak karena aktivitas harian. Berbeda dengan protein hewani, protein dari kacang hijau lebih mudah dicerna dan lebih ramah untuk perut lansia. Sebuah studi dari Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation menunjukkan bahwa konsumsi rutin kacang-kacangan seperti kacang hijau bisa membantu meningkatkan kekuatan otot dan memperbaiki kualitas tidur pada lansia di atas 60 tahun, terutama ketika dikonsumsi di pagi hari sebagai pengganti minuman manis atau kopi. Saya akan ceritakan kisah Ibu Wulan, umurnya 61 tahun, seorang pengrajin batik dari Cirebon. Beberapa bulan lalu, Ibu Wulan mengeluh tubuhnya cepat lelah dan pergelangan tangannya sering nyeri setelah bekerja. Setelah berbincang, saya sarankan beliau untuk mencoba sarapan dengan semangkuk kecil bubur kacang hijau tawar tanpa santan atau gula, cukup direbus dengan air dan sedikit garam. Dan apa yang terjadi? Setelah 3 minggu, beliau mengaku tubuhnya terasa lebih segar, dan tangannya juga sudah tidak mudah pegal dan nyeri saat bekerja. Cara membuatnya pun sangat mudah. Rendam kacang hijau semalaman, lalu rebus hingga empuk.
Sajikan hangat tanpa tambahan gula atau santan agar tetap ringan dan sehat. Kalau ingin rasa yang lebih kaya, bisa ditambahkan jahe geprek untuk sensasi hangat di perut. Bubur kacang hijau bukan sekadar makanan nostalgia, tapi adalah sumber energi alami dan sumber protein ringan yang bisa membantu tubuh bapak dan ibu pulih perlahan tanpa harus bergantung pada suplemen atau obat-obatan mahal. Bapak dan ibu yang saya hormati, sekarang kita sampai di buah nomor 2, yang juga sangat istimewa, yaitu apel merah. Masih banyak yang beranggapan kalau apel adalah buah untuk orang kota, tapi sebenarnya di berbagai pelosok Indonesia, apel merah kini bisa ditemukan dengan mudah, bahkan banyak dijual oleh pedagang buah di pinggir jalan dan di pasar tradisional. Buah ini rasanya manis asam, kulitnya tipis, dan warnanya cerah mengundang selera. Namun, lebih dari itu, apel merah adalah sahabat yang luar biasa bagi kesehatan otot dan tulang lansia. Apel mengandung zat aktif bernama quercetin, senyawa flavonoid yang banyak ditemukan pada tanaman dan buah-buahan. Zat ini dikenal sebagai antioksidan kuat yang memiliki sifat anti peradangan, anti kanker, dan potensi perlindungan terhadap penyakit neurodegeneratif, yaitu kerusakan atau kematian sel saraf pada otak dan sistem saraf lainnya. Selain itu, apel juga kaya akan serat pektin yang membantu mengatur gula darah dan memperlancar pencernaan, dua hal yang sangat penting di usia senja. Apel juga mengandung boron, yang membantu menjaga kesehatan tulang, fungsi otak, dan sistem kekebalan tubuh, serta dapat meringankan gejala radang sendi dan memiliki efek antiinflamasi. Selain itu, apel juga mengandung vitamin K yang mendukung pembekuan darah dan membantu mencegah pengeroposan tulang. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan masalah pada pembekuan darah dan kesehatan tulang. Menurut studi dari Harvard School of Public Health, konsumsi apel secara rutin dapat mengurangi risiko kelemahan otot dan menurunkan risiko patah tulang pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Kandungan nutrisi dari apel bekerja pelan tapi pasti untuk memperbaiki fungsi sel dan jaringan tubuh dari dalam. Saya akan ceritakan kisah Pak Joko. Usianya sudah 65 tahun. Beliau masih bekerja sebagai penjual buah di Pasar Malang. Kepada saya, beliau mengaku rutin memakan 1 buah apel merah setiap pagi, dan beliau bilang, "Saya ingin tubuh tetap ringan supaya bisa tetap mengangkut keranjang buah setiap hari." Dan benar, hingga kini Pak Joko masih cekatan bekerja, bahkan masih kuat mengangkat keranjang sendiri tanpa rasa gemetar. Bagi bapak dan ibu yang tertarik mencobanya, makanlah apel merah segar setiap pagi. Tapi, kalau gigi sudah tidak kuat untuk menggigit atau mengunyah, apel bisa diparut atau dikukus sebentar supaya lebih lunak. Apel merah mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa untuk lansia. Apel merah adalah penjaga harian untuk tulang yang kokoh, pencernaan yang lancar, dan otot yang tetap aktif. Bapak dan Ibu, akhirnya kita sampai pada buah nomor 1, yaitu alpukat. Tahukah Anda bahwa buah alpukat ini sering disebut sebagai raja untuk pemulih kekuatan otot lansia? Meskipun alpukat sering kita temui dalam bentuk jus manis di warung atau kafe, alpukat sejatinya jauh lebih berharga apabila dikonsumsi dalam bentuk alami. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik untuk jantung, serta kaya akan kalium, magnesium, vitamin E, vitamin K, dan folat. Kombinasi zat ini berperan penting dalam memperbaiki sel otot, menyeimbangkan tekanan darah, dan menjaga kestabilan sendi serta saraf tubuh yang mulai melambat seiring bertambahnya usia. Sebuah penelitian dari University of California Davis menunjukkan bahwa konsumsi setengah buah alpukat per hari selama 12 minggu membantu meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian bawah dan memperbaiki keseimbangan postur pada lansia berusia 65 tahun ke atas. Kandungan kaliumnya yang bahkan lebih tinggi dari pisang juga bermanfaat untuk mengurangi risiko kram otot dan menjaga ritme jantung tetap stabil. Untuk kisah testimoni terakhir, saya akan sampaikan kisah Pak Suryo, usianya 70 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri dari Bandung. Dulunya, beliau sering merasa lututnya lemas setiap kali berdiri dari duduk. Tapi, sejak anaknya menyarankan untuk makan 1 sendok alpukat murni setiap pagi sebelum sarapan, keluhannya mulai berkurang. Dalam 2 bulan, beliau bisa kembali berjalan santai setiap hari tanpa rasa takut jatuh. Cara mengonsumsi alpukat pun sederhana. Ambillah 1 hingga 2 sendok alpukat matang, makan perlahan di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Jangan dicampur dengan gula, susu kental, atau es batu. Jika belum terbiasa dengan rasanya, bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau taburan wijen untuk aroma. Namun, ingat, meskipun alpukat penuh dengan lemak baik, tetaplah mengonsumsinya dalam jumlah wajar. Jika terlalu banyak,
bisa membuat pencernaan tidak nyaman, apalagi jika tubuh belum terbiasa. Alpukat ini bukan hanya lezat dan mengenyangkan, tapi juga menyediakan kekuatan alami bagi tubuh lansia agar tetap ringan melangkah, bugar bergerak, dan tenang menjalani semua aktivitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah membahas satu persatu dari 7 buah sederhana yang penuh manfaat, bukan hanya lezat tetapi juga mampu menjadi penjaga kekuatan tubuh lansia. Mulai dari belimbing yang membantu mengurangi radang sendi, pisang kukus sebagai sumber energi yang lembut, ubi ungu si penguat tulang dan antioksidan, jambu biji yang mendukung kekebalan tubuh, bubur kacang hijau yang memperbaiki massa otot, apel merah yang menjaga tulang tetap kokoh, hingga alpukat yang memperbaiki saraf dan kekuatan gerak. Ketujuh buah ini bukanlah makanan yang mahal. Tidak perlu dicari di supermarket besar atau toko khusus kesehatan. Banyak di antaranya tersedia di pasar tradisional atau warung sekitar rumah. Bahkan bisa ditanam sendiri di pekarangan. Dan, justru karena kesederhanaannya, itulah mereka sering diabaikan. Padahal diam-diam menyimpan kekuatan besar untuk membantu tubuh tetap sehat, kuat, dan mandiri. Bahkan di usia 50, 60, 70, hingga 80 tahun. Namun, Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting. Setiap tubuh itu berbeda. Apa yang cocok untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Apabila Bapak atau Ibu memiliki penyakit ginjal, gangguan metabolik, diabetes yang berat, alergi makanan tertentu, atau sedang menjalani diet medis, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum menjadikan buah-buahan ini sebagai bagian dari rutinitas harian. Misalnya, belimbing dapat berbahaya bagi penderita gangguan ginjal, atau alpukat yang tinggi kalium bisa jadi perlu dibatasi dalam kasus tertentu. Namun, untuk sebagian besar lansia yang hanya merasa cepat lelah, sulit bangun pagi, sering kram otot, atau mulai merasa tidak stabil saat berdiri, perubahan kecil seperti makan satu buah sehat di pagi hari bisa membawa perbedaan yang besar. Kita tidak perlu menunggu tubuh benar-benar sakit untuk mulai berubah. Seringkali, yang dibutuhkan hanyalah satu kebiasaan kecil, dilakukan dengan rutin dan penuh kesadaran. Satu buah, satu pagi, satu niat yang sederhana tapi dijalani dengan sabar dan konsisten. Bapak dan Ibu, saya tahu usia bukan hal yang mudah. Kadang tubuh tak lagi sekuat dulu. Kadang kita bangun dengan sendi yang nyeri, langkah yang berat, atau pikiran yang diliputi cemas akan masa depan. Tapi, saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa kesehatan di usia lanjut bukan tentang kembali muda, tapi tentang tetap bisa menikmati hari, tetap bisa mandiri, tetap bisa mencium aroma bunga di pagi hari, menyeduh teh sendiri, bercengkrama dengan cucu, dan merasa hidup masih bermakna. Saya percaya setiap orang tua berhak untuk hidup dengan tenang, tanpa banyak rasa sakit, dan tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Dan itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita tanam sendiri dari rumah. Tidak ada kata terlambat. Mungkin Bapak dan Ibu baru memulai hari ini, atau baru tertarik setelah menonton video ini, tidak apa-apa. Setiap langkah kecil tetaplah berarti. Mulailah dari apa yang ada, dari buah yang bisa dibeli hari ini, dari apa yang terasa nyaman di lidah dan di tubuh. Karena, pada akhirnya, menjaga tubuh bukan hanya demi hidup lebih lama, tapi agar sisa usia bisa dinikmati dengan ringan, damai, sehat, dan penuh rasa syukur. Mari kita rawat tubuh kita dengan cinta, karena tubuh kita ini telah menemani kita selama puluhan tahun. Oleh karena itu, tubuh kita pantas untuk dijaga, dihormati, dan diberi yang terbaik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tekan like dan share. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena masih banyak informasi penting dan menarik lainnya seputar kesehatan yang akan kita bahas bersama. Dan jangan lupa untuk tulis komentar Anda. Menonton dari mana, dari kota apa, provinsi apa, atau dari negara mana. Saya mendoakan semoga Anda sehat selalu. Sehat lahir dan batin, jasmani dan pikiran, hari ini dan di masa depan.